Adapun langkah pertama tidak ada PHK massal, kedua tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dari sumbernya jpnn.com, Jakarta, Koordinator Wilayah Perkumpulan ya Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Provinsi Kalimantan Tengah, Tri Julianto mendesak pemerintah menerbitkan surat pembatalan pemberhentian tenaga non-ASN teman-teman. Wah, ini ada apa ya teman-teman ya? Nah, pasalnya sejak 2022 cukup banyak honorer yang diberhentikan sepihak oleh kepala daerah teman-teman ya. Nah, ini memang imbasnya karena tidak ada kepastian ya dari pemerintah tentang tenaga honorer yang ada di Indonesia ini teman-teman ya. Alasan yang digunakan adalah menjalankan amanat PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Nah, Pak Menpan RB, Pak Azwar Anas sudah menyatakan tidak ada PHK massal honorer, tetapi faktanya banyak honorer sudah diberhentikan. Menteri Anas harus mengeluarkan surat resmi, bukan sekedar statement saja teman-teman ya. Kata Tri kepada jpnn.com teman-teman ya. Jadi memang dari rapat ya tentang tenaga honorer ya dari DPR RI Komisi 2 dengan Kemenpan RB itu memang ada statement yang menyatakan bahwasanya tidak ada PHK untuk tenaga honorer teman-teman ya. Itu salah satunya untuk yang hasil dari pertemuan pertama DPR RI dengan Menpan RB teman-teman ya. Dia menegaskan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengembalikan honorer yang sudah terlanjur di PHK massal oleh kepala daerah sangat diperlukan teman-teman ya. Jadi ini mendesak untuk membuat ya surat resmi untuk membatalkan ya untuk PHK massal yang sudah dibatalkan teman-teman ya, yang sudah diberhentikan teman-teman ya. Jadi ini mendesak untuk membuat surat resmi dari Menpan RB kepada teman-teman honorer yang sudah diberhentikan oleh sepihak teman-teman ya. Tanpa surat resmi maka PHK akan tetap dilakukan ya. Pemda sebagai solusi jangka pendek teman-teman ya. Tri menilai pemecatan honorer juga maladministrasi ya karena di dalam PP Manajemen P3K tidak ada klausul yang mengamanatkan diberhentikan. PP Manajemen P3K justru menghendaki aparatur negaranya adalah PNS dan P3K teman-teman ya. Jadi memang untuk suratnya ya, coba kita lihat teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini nomor PP ya, pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ya, tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, ini kita lihat memang tidak ada kata-kata yang untuk memberhentikan untuk tenaga honorer teman-teman ya. Jadinya memang semuanya ini tentang perekrutan P3K ya. Nah, ini perekrutan P3K ya, mulai dari fungsional dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan fungsional, jabatan pertama ya teman-teman ya. Ini juga bisa. Nah, ini tidak ada kata-kata memang teman-teman ya. Jadi ini mekanisme dari perekrutan P3K teman-teman ya. Nah, ini pengadaan. Kemudian coba kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, ini pengadaan, ada pasal-pasalnya banyak sekali ya. Bagaimana mekanismenya sudah diatur di sini teman-teman ya. Perencanaan, pengumuman lowongan, kemudian penggajian dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah semuanya di sini teman-teman ya. Nah, kenapa kok seperti itu diberhentikan? Karena memang dari mereka ya anggaran juga tidak ada dan kemudian tenaga honorer juga nasibnya belum jelas. Maka sesuai dengan defisit ya pengeluaran dari Pemda kemungkinan mereka diberhentikan karena tidak ada kejelasan dari honorer dan tidak ada gaji ya untuk gaji pengadaan gaji yang ada di daerah tersebut teman-teman ya, makanya diberhentikan teman-teman ya sepihak. Nah, nanti mudah-mudahan ada
surat ya yang nantinya resmi kepada tenaga honorer yang sudah diberhentikan yang nantinya agar bisa bekerja kembali teman-teman ya. Nah, ini ada penilaian kinerja, kemudian banyak sekali teman-teman ya. Nah, oke lanjut kita. Nah, ini teman-teman ya, semestinya kan diangkat PNS atau P3K, bukan malah dipecat teman-teman ya. Jadi memang kalau semuanya seperti ini seharusnya tidak dipecat teman-teman ya, karena mungkin ada problem yang memang signifikan ya, dan yang problem yang sangat penting akhirnya mereka ada yang dipecat teman-teman ya, atau yang diberhentikan. Nah, Tri menyesalkan tindakan gegabah Pemda yang menafsirkan berbeda isi PP Manajemen P3K sehingga mengorbankan ribuan hingga puluhan ribu honorer. Mereka diberhentikan tanpa ada rasa kemanusiaan, teman-teman ya. Selain itu, Pemda juga bergerak semaunya padahal belum ada perintah memberhentikan honorer. Ironisnya, mereka malah merekrut honorer baru yang unsur kolusi dan nepotismenya tinggi, teman-teman ya. Jadi memang ini ada fakta teman-teman ya seperti itu. Jadi mereka malah merekrut honorer ketimbang tidak mengurusi honorer yang lama teman-teman ya. Nah, pemerintah pusat seharusnya ikut bertanggung jawab dengan PHK massal honorer di daerah. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat wajib membuat resmi untuk kepala daerah untuk mengaktifkan kembali honorer yang terlanjur sudah dipecat teman-teman ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya, sudah memberhentikan massal secara sepihak teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti didengar oleh Menpan RB, semoga nantinya bisa bekerja kembali teman-teman ya melalui surat resminya teman-teman. Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas memastikan tidak akan ada pengurangan gaji honorer teman-teman ya. Dalam penyelesaian honorer, pemerintah menghindari penurunan pendapatan yang diterima honorer saat ini teman-teman ya. Jadi memang ada opsi yang kemarin dibahas oleh pertemuan DPR RI Komisi 2 ya dengan Menpan RB bahwasanya salah satunya memang dari tidak ada PHK massal dan kemudian tidak ada pengurangan gaji untuk tenaga honorer teman-teman ya. Anas menilai kontribusi tenaga non ASN atau honorer dalam pemerintah sangat signifikan. Nah, pemerintah berusaha agar pendapatan honorer tidak menurun akibat adanya penataan ini teman-teman. Itu tegas Menteri Anas sebagai komitmen pemerintah, DPR atau DPD ya, asosiasi Pemda dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non ASN. Jadi mereka semua stakeholder pemerintah ya, mereka sangat berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga honorer dengan bijak dan adil teman-teman ya. Lebih lanjut dikatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penyelesaian honorer. Langkah ini menghindari PHK massal tetapi dalam koridor Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara teman-teman ya. Nah, Anas mengumpulkan ya Presiden Jokowi memberikan arahan agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan honorer teman-teman ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ya Menpan RB lalu mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens ya diajak komunikasi, koordinasi dan konsultasi mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEKSI, APKASI ya. Jadi ini asosiasi pemerintah daerah ya dan asosiasi para provinsi juga teman-teman ya, perwakilan tenaga non ASN, akademisi dan berbagai pihak lainnya teman-teman. Adapun langkah pertama tidak ada PHK massal, kedua tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Nah, ini salah satunya dari rapat pertama ya dari DPR RI Komisi 2 dengan Menpan RB teman-teman ya. Ketiga menghindari penurunan pendapatan yang diterima honorer saat ini teman-teman ya. Keempat, sesuai regulasi yang berlaku, kami akan susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi. Jadi ini masih disusun ya. Nah, kemarin sudah rapat dengan DPR juga nantinya akan ada solusi yang terbaik teman-teman ya. Kita doakan saja. Penyelesaian honorer lanjutnya menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya akan dicarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif teman-teman. Ya, Ex-Bupati Banyuwangi 2 periode ini menyatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah. Nah, itu kata Anas sudah disusun langkah-langkah berdasarkan masukan pemangku kepentingan teman-teman. Formulanya sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan pemerintah, teman-teman ya.
Nah, itu sebuah informasi teman-teman ya. Jadi, sangat disayangkan juga untuk teman-teman yang sudah dilakukan pemberhentian secara sepihak ya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali bekerja dan nantinya mudah-mudahan ya untuk K2 honorer yang ada di Indonesia ini bisa masuk di P3K tahun 2023 ini. Oke teman-temanku, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.